Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas rahmat dan berkahnya kita dapat kembali berkumpul dalam perkuliahan pagi ini, yaitu dalam perkuliahan kurikulum dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai proses perkembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah salah satu fondasi penting dalam membangun pendidikan. Seiring dinamika politik dan kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah, kurikulum di Indonesia juga mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Perkembangan dalam kurikulum tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana hal itu menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Pada pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan kami kemukakan. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan kurikulum secara umum. Yang kedua, tahapan perkembangan kurikulum sesuai tingkatan. Yang ketiga, tahapan perkembangan kurikulum menurut para ahli. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Untuk materi pertama yaitu tahapan perkembangan kurikulum secara umum akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tahapan perkembangan kurikulum. Nah, dalam tahapan perkembangan kurikulum secara umum ada 4 yang harus ada. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring, yang keempat evaluasi. Dalam tahapan perkembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik. Sehingga perkembangan kurikulum dilaksanakan setiap satuan pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Perkembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sehingga kebijakan sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan disesuaikan dengan visi, misi, strategi yang dimiliki oleh pendidikan nasional. Nah, dalam perencanaan kurikulum ada beberapa hal yang harus ada seperti yang ke-1 ada misi. Misi yang dirancang dalam perencanaan kurikulum, misi dirancang harus sesuai dengan landasan untuk menentukan arah dan fokus kurikulum. Misalnya dia kami sekolah atau lembaga, terus misi nate kami mencetak generasi yang inovatif dan berkarakter, maka kurikulum nate harus dirancang sesuai dengan visinya tersebut. Terus kebutuhan stakeholder dan kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, yang dimana stakeholder mencakup semua pihak yang terlibat seperti guru, orang tua, siswa, masyarakat. Nah, kebutuhan mereka harus dipertimbangkan dalam perencanaan kurikulum. Nah, mengidentifikasi kebutuhan ini bisa dilakukan dengan cara survei, diskusi, ataupun rapat-rapat. Untuk yang ketiga itu hasil evaluasi kurikulum, yang dimana telah digunakan dan tuntutan perkembangan iptek dan zaman. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang ada. Misalnya jika evaluasi menunjukkan bahwa siswa ini
kesulitan dalam memahami konsep tertentu, maka kurikulum perlu disesuaikan untuk memberikan penekanan yang lebih pada hal yang sulit tersebut. Selain itu, kurikulum harus responsif terhadap perkembangan agar siswa siap menghadapi tantangan di masa depan. Keempat, pandangan berbagai pakar keilmuan, di mana dalam proses kurikulum ini dapat membantu memastikan bahwa konten atau bahan ajar yang diajarkan relevan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu tertentu, seperti berkonsultasi seperti kepada ahli pendidikan, psikolog, bidang ilmu yang spesifik gitu. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan di era globalisasi di mana seorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dari tahapan perkembangan kurikulum secara umum ini bisa dikembangkan jadi program dalam bentuk dokumen seperti format dari silabus diturunkan kepada RPPM yang mingguan, terus baru diturunkan lagi ke RPPH, langsung bisa pelaksanaannya kepada anak-anak, dilanjutkan evaluasi. Nah, dari evaluasi ini kita bisa jadi bekal menyempurnakan kurikulum ini bagus atau tidak untuk tahun selanjutnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Awak. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan perkembangan kurikulum sesuai tingkatan. Selain proses perkembangan kurikulum secara umum, terdapat 4 tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya, yaitu yang pertama pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan tingkatan pendidikan dari yang terendah sampai yang tinggi. Secara horizontal, pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan yang sederajat seperti SD, MI, dan program paket A. Kemudian, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini memiliki kegiatan yang harus dilakukan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL atau standar kompetensi kelulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan berupa rumusan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran pada lembaga pendidikan. SKL tersebut dirumuskan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Standar kompetensi lulusan menunjukkan harapan masyarakat seperti orang tua, pejabat pemerintah dan swasta tentang dunia pendidikan, dunia usaha, dan lainnya, serta merupakan tahapan bagi pendidikan jenjang tinggi atau dunia kerja. Kemudian pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu disusun pada setiap semester. Kemudian yang terakhir, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tingkat pembelajaran di kelas, pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk susunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh masing-masing guru. Perencanaan tersebut juga menjadi sumber belajar yang akan digunakan. Penjelasan di atas merupakan bentuk proses pengembangan kurikulum pada tiap-tiap tingkatannya. Masing-masing tingkatan memiliki tugas masing-masing dalam proses pengembangan kurikulum, akan tetapi disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Amali, proses pengembangan kurikulum yang digunakan di Indonesia dimulai dengan melihat kebutuhan yang ada. Dari studi kebutuhan serta kelayakan, kemudian menyusun rencana kurikulum. Rencana awal dikembangkan menjadi rencana yang diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum. Rencana tersebut diuji coba terlebih dahulu di lapangan sebelum kurikulum dilaksanakan secara menyeluruh.
menyeluruh. Setelah dilaksanakan secara menyeluruh, kemudian dilakukan penilaian untuk melihat tingkat keberhasilan kurikulum. Hasil penilaian dapat digunakan untuk perbaikan kurikulum yang telah ada. Menurut Hamalik, terdapat 7 tahap perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, tahap pertama, studi kelayakan dan kebutuhan. Tahap kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Tahap ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Tahap keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Tahap keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Dan yang terakhir, tahap ketujuh, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Selanjutnya itu mengenai tahapan perkembangan kurikulum menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai tahapan perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu Rich Luby. Menurut Luby, perkembangan kurikulum itu terdiri dari 6 tahap, antara lain yang pertama menentukan tujuan kurikulum yang meliputi nilai dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam merumuskan tujuan ini, para pengembang kurikulum biasanya bekerja sama dengan para ahli yang dianggap dapat memberikan kontribusi atau pemikirannya mengenai perkembangan atau kemajuan kurikulum. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan kurikulum, dimulai dari perencanaan umum hingga perencanaan khusus yang meliputi bahan atau materi pembelajaran, strategi penyampaian, sistem penilaian, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu setelah perencanaan selesai disusun, kemudian perencanaan tersebut diuji dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dari perencanaan sehingga dapat dilakukan evaluasi atau dapat diperbaiki. Yang keempat yaitu dilakukan uji lapangan yang hampir sama dengan uji coba sebelumnya. Tapi pada uji lapangan ini dilakukan dalam skala yang lebih besar. Uji lapangan ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pelaksanaan kurikulum agar diperoleh hasil yang lebih memadai. Yang selanjutnya yaitu setelah dilakukan uji lapangan, dilaksanakan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru sebagai bekal untuk tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum di sekolah di seluruh sekolah di berbagai wilayah. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan manakala ada kekurangan yang mengharuskan kurikulum tersebut mengalami pembaharuan. Selanjutnya itu menurut Ralph Taylor yang berfokus pada pengalaman belajar siswa. Menurut Taylor, tahapan perkembangan kurikulum itu terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, langkah atau tahap yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan. Yang kedua, yaitu menentukan pengalaman belajar siswa yang di dalamnya itu merupakan kegiatan interaksi siswa dengan lingkungan. Kemudian tahap ketiga yaitu pengorganisasian pengalaman belajar yang terbagi menjadi pengorganisasian secara vertikal atau menghubungkan pengalaman belajar suatu kajian ilmu yang sama pada tingkatan yang berbeda, dan pengorganisasian secara horizontal atau menghubungkan pengalaman belajar beberapa bidang pada tingkat yang sama. Dan yang terakhir yaitu penilaian tujuan belajar. Selanjutnya yaitu menurut Durkheim terbagi ke dalam 5 tahap Yang pertama, penetapan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum yang ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu penetapan personalia atau pihak yang ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum yang biasanya melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum. Penetapan personalia ini biasanya disesuaikan dengan tingkat dan luas wilayahnya. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini biasanya berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat yaitu pengimplementasian kurikulum dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kurikulum. Terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi proses perkembangan kurikulum, yaitu pertama, perguruan tinggi. Setidaknya perguruan tinggi memberikan 2 pengaruh terhadap pengembangan kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga pendidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan
sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. 3. Sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam memelihara dan mewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya, mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang hidup, menghargai nilai-nilai kelompok lain, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Selain 3 faktor utama di atas yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum, terdapat faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di antaranya, 1. Filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Kedua, psikologis. Nadine Dinata mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam proses belajar. 3. Sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Peserta didik yang berasal dari masyarakat, mereka berhak mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Pendidikan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budaya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. 4. Politik. Waldi dalam bukunya Curriculum Development and Way to Practice turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik karena setiap kali tampuk pimpinan sebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan berubah. 5. Pembangunan negara dan perkembangan dunia. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Terakhir, ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang iptek, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogianya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Untuk pengembangan materi dicukupkan sekian. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Dipersilakan bagi teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya atau berpendapat atau mungkin menambahkan dari kekurangan materi yang telah kami sampaikan. Persilakan. Bisa nggak kalau RPH itu jadi mengajar baru bikin RPH? Soalnya kan kalau mengajar kan tanpa disadari banyak dari ilmu kan jalan kemana-mana. Terus kalau RPH yang dibikin jadi mengajar kan naik tahu, jadi tidak bisa
namanya berbeda, tapi nggak apa-apa kan itu buat pegangan guru untuk kegiatan hari ini teh udah ada rangkaiannya gitu. Kalaupun misalkan berbeda sedikit melenceng tidak apa-apa, nanti kan bisa ada di apa sih yang lebar belakang tuh ada RPPH yang di belakang tuh penilaian gitu ya, kayak keterangan kejadian bangsa anekdot bisa dilakukan. Soalnya kan ayeuna mah tujuan banyak, nggak ambil semuanya ya. Jadi bikin RPPHT hari aya pemeriksaan Ya, iya kata bapak mah kan sekarang kan karena akreditasi tidak ada yang apa sih buat penipuannya kayak gitu ya, administrasi kan sekarang buat guru ada PMM kalau nggak salah yang udah ada kode gitu ya, terus sulinja di supervisi ke sekolah teh itu teh supaya tahu mana yang guru yang sering ya gitu memasukkan RPP-nya dadakan kadang Bu ya di dalam usaha RPP-nya semalam ngajar masak gitu untuk mencegah gitu. Tapi alangkah baiknya Bu mending ada mau kaget panduan diri kan kami ibu kan TK misalkan ibu udah bikin misalkan hari ini bikin buat besok, kita nggak tahu kan diri enjing nah ibu terdama bisa dipindahkan ke guru atau menitipkan karena rencana pembelajarannya sudah dibikin gitu. Memudahkan. Jadi itu isinya Tapi kalau misalkan kan sekarang mah nggak ada RPPH diganti oleh modul aja, itu kan udah 1 minggu, jadi bisa dikembangkan lagi. Jadi ganti yang yang udah masukkan kode. Ibu mau kan jadi harus bikin RPPH. tapi di ibunya udah itu formatnya udah dikerja. Berarti masih kurikulum 13 yang itu ya revisi. Seperti itu. Baby mangga dari naras. Oh iya ibu kemana? Pilihan sana saya Izin menambahkannya, Ima sharingnya sama tekniknya kalau yang Ima ada mau RPP namanya emang sih kamu harian tapi untuk menghindari kemalasan itu dikerjakan nanti tiap semester dulu tapi harian sistem nanti jadi semester ya RPP atau bisa semesteran jadi atau saya terus dulu pegangan semester ini nanti pemirapan dia di semester bikin lagi RPP semester deh. Ibu kan awal semester ini 2 bulan, ya udah tapi ada capek. dia balik lagi. Tapi kan kalau misalkan ada mau 1 semester dari pihak sekolah ada Kan sama kepala sama semua guru bikinnya. Persiapan. Sambil bikin RPP yang rancang lagi. Kalau misalkan yang efektifnya diteruskan, kalau yang misalkan kurang harus varian baru dirubah bersama-sama bagaimana caranya solusinya apa. bikin dulu Iya. Tergantung lingkungannya juga. Ya kalau support system kalau misalnya lingkungannya nggak mendukung, enggak dari yang lain ada yang ibu cara sampai lintas pakai yang malas. semangat insya Allah ke dalam terus saya berkata Balik ke bahasa ibu pada malam ternyata kan agak males. Iya kan? semangat Semoga dari yang lain ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi. Peminta ayam ada ditutup. Sepetan malas. Soal generasi lah. Ayo. Ayo usaha sama ini. Jadi dia Oh, tanu. Tanu mana naras tanu? Lagi biasa nama tong naras teh. Oh, biasa.
Sebenarnya naras di Valisa, sebenarnya naras. Nyesel. Tas dia itu mah tas dia. Iya, harus diselatkan namanya. Kan badai naros, balik ke dah dia badai naros. Ana badai naras, Ana. Papai hiji-hiji aja. Dan gimana naras? Tahu apa deh? Kan teman saya baru sekolah saya meresmikan kurikulum merdeka. Ternyata pas lihat buku paket-paket guru-guru kita dan ayo oke gurunya mau berpikir daripada kayak terbiasa adaptasi ke anak-anak namun kurikulum 13 supaya tapi dari segi hukum apakah ada melanggar kurikulum yang berlaku? Yang tahu aku yang kemarin. Ya, bukunya mah kurikulum 13. Jadi manfaatnya Jadi manfaat untuk K13 tapi sudah menerapkan pendidikan. Jadi kalau pertanyaannya pelanggaran atau bukan ya melanggar agak sinkron gitu. Tapi kalau misalnya ini mah menurut saya, tapi udah tuh belum ngajar juga. Kalau misalnya dilihat dari melanggar atau enggaknya mah bisa tentunya melanggar soalnya kan nggak sinkron gitu kurikulum yang diterapkan apa, tapi yang dipelajari yang digunakan dalam pembelajaran itu apa. Tapi kalau misalnya dilihat dari situasi dan kondisinya kan kita juga harus menyesuaikan ya. Kadang guru juga nggak semuanya bisa menerapkan apa yang dikasih itu kan kurikulum merdeka baru gitu bagi kita. Terus kadang kita juga sebagai guru belum tentu bisa menerapkan itu gitu. Daripada kita menerapkannya secara setengah-setengah ya mendingan udah full aja gitu. Tapi mungkin masalahnya kalau misalnya di penyusunan yang lain Kalau menurut yang udah teteh. Lanjut teteh. Ya kan tadi kan dia di buku paket ya itu teh di buku paket tidak sesuai apa gimana itu kan jadi berarti ke anak. jadi kan materi-materinya kayak disatukan ya. Jadi kayak IPAS gitu ya. Ya sedangkan gurunya kan ada berat pelajaran itu ke anaknya. anaknya daripada dibandingkan sama kemarin Pakai yang buku K13. Tahu cina pakai ini tapi pas laporan Iya, pakai yang kurikulum merdeka. Gitu kami teteh mah udah siasati kan gini. Kan udah difikskan untuk pakai kurikulum merdeka. Ketika lihat buku paket misalkan kalau lihat dulu KDKI-nya, kompetisinya, misalkan materinya kayak ini. Ketika dilihat di buku paket terlalu berat, kita cari solusi cara penyampaian ke anaknya teh harus gimana. Kalau secara langsung gitu mah kita tuh mengandalkan buku paket di buku paket kenapa kita nggak ada inisiatif sendiri merubah materinya lebih ringan terus disampaikan kepada anak gitu. Kalaupun pakai untuk buku yang K13 itu mah untuk referensi kita jadi mempergunakan buku yang telah ada terus nanti untuk apa namanya teh pemberkasan kan itu nggak nimbulkan cuma kan ada poin-poinnya kan itu udah sesuai kan untuk menyampaikannya kita siasati aja gitu. Materi yang disampaikan contohnya IPA tentang alam poin-poin KIKD-nya tetap tersampaikan cuma metodenya ringkasan materinya agak sedikit berbeda tapi kan insya Allah ketika nanti ada soal tidak berbeda jauh jomplang ketika pembelajaran dan soal yang soal yang ketika nanti ada ujian kan nanti kelas 6 tidak melenceng gitu. Kami soal teteh mah gitu jadi aman kan tadi udah ditulis ya hubungan dengan kurikulum merdeka gitu.
Jadi tiasa diambil dua nama kangge referensi. Jadi dia tiasa diambil ibu kadang-kadang video dan materi tulisan. Itu Arani gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Enggak. Satu pertanyaan lagi, weh. Setelah berikut. Enggak, ada yang mau bertanya lagi? Polisa tinggal wae. Benar. Oh tadi kan boleh naras terus dia enggak kumpul. Aul mau bertanya. Biasanya Aul teh ini. Oke, Aul mau di hadis. Kita mau pemaksa. Ya, Aul mau ke Asep. Oke, di Pak Asep harus. Konternya. Haram tuh sih Pak. Maka ini dari ya, itu Jalan Dwi Dwi, Badenaras Dwi. Citra. Ayo gitu kok wae. Iya, Badenaras oke Badenaras. Oh, mangga mawar. Masya Allah. Kalau yang cocok untuk SD, ekskul mau. Ekskul. 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 Bangka, renang, itu cowok. Nanti ditambah. Terus pada nyarios kira ikut kegiatan ciwit. Peminya Pak Awan menentukan ekskul makan dari pemerintah harus dibentuk harus dibagi pakannya. Salah satu ekskul yang wajib itu pramuka. Nah, pramukaan. Nah, kalau misalnya dari sekolah Pak Awan ingin menambahkan ekskul lain, menurut Simar aja biasa survei dulu ke tiap guru teh, tiap kali kelas teh di kelas masing-masing teh anak-anak lebih suka bidang atau misal bidang olahraga. Biasa kan kalau kita suka di ekskul futsal, istri voli, biasa kan umumnya gitu kan. Ya, udah kan survei dulu supaya kalau kita mengadakan ekskul tanpa survei, isi ekskulnya tuh payu Pak Awan. Terus selain itu juga lihat dari apa kan pasti ekskul harus ada pelatihnya gitu, harus ada lihat dari kondisi sumber dayanya baik itu dari materi atau dari orangnya gitu. Kalau misalnya kita ngadain ekskul sesuai minat bakat siswa tapi nggak ada sumber dayanya kan sama aja gitu. Jadi gitu Pak Awan. Nambihan Pak Awan Dio. Semangat. Kan tadi ya dalam pengembangan kurikulum yang secara umum kan ada namanya teh perencanaannya Pak Awan. Dan di situ teh ada visi kakangge ekstrakurikuler anu saparang artinya di visi itu teh biasa mengembangkan kreativitas. Nah, biasa nambah ekstrakurikuler anu setidaknya sesuai dengan visi sekolah anu tos didiskusikan atau dirapatkan. Jadi misalkan kami sekolah ieu badai visina mengembangkan kreativitas kintenna ekskul naon anu biasa menunjang visi eta sareng nanti teh ekskul itu teh menjadi daya tarik kangge sekolahnya. Unggulannya di sini sudah sejalur dengan visi misi mengembangkan sekolah, terus teh si anaknya teh makin berkembang. Jadi dilihat dulu Pak Awan. Mangga selesai kepada nampihan jawaban untuk Pak Awan. Terapi cekap.
Tapi ya Pak Awan. Iya, mau yang harus kayak gitu. Kami mau tadi ditutup. Tiga pertanyaan. Ya, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, juga tidak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, jadi kami cukupkan sekian presentasi pada kami cukupkan sekian presentasi kali ini. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Kesimpulannya, fondasi utama suatu pendidikan adalah kurikulum. Secara umum, proses perkembangan kurikulum dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, proses perkembangan kurikulum juga dapat dilihat dari tingkatannya, yaitu nasional, institusi, mata pelajaran, dan pembelajaran di kelas. Kemudian, selain melihat proses perkembangan kurikulum baik secara umum maupun secara tingkatannya, perlu kita ketahui terdapat banyak ahli yang mengemukakan mengenai perkembangan kurikulum. Di antara terdapat Eric Wewi, Ralph Taylor, dan Bootcamp. Dalam proses perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Alhamdulillah, presentasi dari awal hingga akhir telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan sampai di depan, juga yang sudah aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi oleh kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.